TK dan PAUD se-Desa Kedungjati, dan hadirin Bapak Ibu yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat juga berbahagia dapat hadir di Balai Kemasyarakatan Desa Kedungjati yang megah ini. Guna mengikuti kegiatan parenting anak dengan tema parenting anak-anak yang berkarakter, hidup berarti dan bahagia. Semoga semuanya yang hadir di sini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari narasumber, dan semoga kegiatan hari ini juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran, bermanfaat, dan tercapai maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan parenting pada hari ini. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, juga para mahasiswa KKN, pada kesempatan pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas undangannya, dan juga sekali lagi terima kasih dan apresiasi kami berikan untuk penyelenggaraan acara kegiatan hari ini yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Kedungjati berkolaborasi dengan TK dan juga PAUD dan juga para mahasiswa KKN, ini juga ada PAUD-nya, sehingga kegiatan hari ini sangat-sangat semarak dan juga meriah. Alhamdulillah hadir semua penuh, bahkan masih banyak yang di luar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk penyelenggaraan pada kegiatan hari ini. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, kegiatan parenting ini sangat-sangat penting untuk kita semua, terlebih kita yang masih memiliki anak usia PAUD, usia dini, dan juga pembelajaran nanti untuk kita sebagai orang tua juga, yang mana untuk karakter yang berkualitas ini memang perlu dibentuk dan juga dibina sejak usia dini. Membentuk dan menumbuhkan karakter ini memerlukan proses yang sangat panjang. Karena apa Bapak Ibu? Karakter manusia ini tidak terjadi secara otomatis. Kendati ini sebagai fitrah kita sebagai manusia yang tentunya memiliki potensi untuk selalu mencintai kebaikan. Namun karakter ini ibarat otot yang harus dibangun dengan latihan yang terus-menerus, sehingga otot yang terbentuk itu akan menjadi bagus, seperti itu. Dan pada masa usia dini inilah ya Bapak Ibu yang merupakan masa kritis untuk membentuk karakter seseorang. Karena itu kegiatan ini sangat-sangat penting sekali, terlebih anak-anak kita semua adalah aset kita dan juga merupakan aset bangsa yang masih ada di golden age, masa-masa usia emas. Karena itu kegiatan parenting ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya setiap hari. Dari kegiatan sehari-hari, dari mulai mengasuh, merawat, dan juga membimbingnya. Ini ibu-ibu semua utamanya sudah setiap harinya melaksanakan parenting, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi.
dan apakah karakter anak ini juga merupakan replika dari orang tua, replika dari waktu ibu-ibu semuanya atau bapak-bapak ini masih kecil, bagaimana saat kecil orang tua panjenengan semua mengasuh jenengan, terus dikembalikan lagi, ditularkan lagi kepada anak-anak kita. Nah, kalau yang seperti itu kan berarti replika. Bagaimana dulu orang tua kita mengasuh dan kemudian bagaimana jenengan mengasuh ke putra-putri panjenengan semuanya. Oke, karena waktunya udah siang dan sekali lagi Bapak Ibu semuanya mohon izin juga saya kula nuwun di Desa Kedung Jati. Tadi saya udah matur banyak tapi saya belum kula nuwun. Saya kula nuwun di Desa Kedung Jati Pak Lurah dan semua warga masyarakat Desa Kedung Jati, karena saya memang baru sekali ke sini. Waktu itu ada kegiatan B2SA, namun saya tidak menjatah untuk monitoring di Desa Kedung Jati karena waktunya bersamaan. Jadi saya waktu itu kemana ya? Sampang dan juga yang lainnya. Jadi ke sini belum. Ya, saya kula nuwun dan juga izin memperkenalkan diri. Kalau nama tadi sudah disebut, okay? Sri Sulistiowati dari Desa Karangbule, Kecamatan Suweng. Alhamdulillah saya bisa ketemu di sini juga lengkap kepala TK dan juga Pokja PAUD desanya, selaku Bunda PAUD Kecamatan juga, ketua tim penggerak PKK. Pokoknya sekali lagi terima kasih undangannya dan mohon izin bergabung dan juga mohon bimbingan dan juga bombongan dari ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua juga Pak Kades. Sudah disempor sejak 16 Februari tapi saya baru kesini dan memang belum hafal lokasinya, lokasi masuk ke Kedung Jati. Nah ini ada anak KKN, apakah nanti di depan akan diberi petunjuk, petunjuk arah masuk ke balai desa. Saya tadi sama Bu Eni sebagai Google Map-nya juga. Ini gang mana? Jadi saya udah ngambil kanan itu udah agak jauh, kebablasan gangnya karena juga waktunya sudah siang. Dan sekali lagi saya juga mohon maaf yang setulus-tulusnya karena saya terlambat datang ke sini dan pasti ibu semuanya sudah disiplin, 8:30 sudah rawuh semua. Mohon maaf saya terlambat karena pagi saya juga harus melayani warga masyarakat saya karena saya juga sebagai Bunda PAUD Kecamatan, juga sebagai Bunda PAUD Desa Penusupan dan melayani warga masyarakat karena saya juga lagi nyambi apa ya, dapat tugas tambahan sebagai PJ Kepala Desa Penusupan di Kecamatan Serwong. Jadi memang kalau untuk pelayanan warga tidak boleh menunggu ya Pak. Dan yang sebenarnya saya hari ini masih cuti tapi karena warga itu harus segera kita layani, jadi perangkat desanya pada ke rumah minta tanda tangan. Saya sudah siap berangkat, tapi dari balai desa yang jarak ke rumah saya sekitar 25 menit. Bu, saya mau ke rumah mau minta tanda tangan gitu. Ya jadi saya harus menunggu karena itu untuk proses kelahiran warga kalau tidak segera diproses itu nanti bayar dan sebagainya. Ya, karena juga ada dan banyak lagi lah, mohon maaf sekali lagi saya mohon maaf nih Pak Kepala Desa dan juga Ibu narasumber yang sudah hadir gasik dari Kebumen dan juga Bunda PAUD Desa dan semuanya saja sekali lagi saya mohon maaf. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup. Sebelum acara ditutup, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara pembukaan seminar parenting anak berkarakter hidup berarti dan bahagia dengan bacaan hamdalah bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk selanjutnya, acara saya serahkan ke moderator. Kurikulum vitae moderator, nama Rizka Amalia, email rizkaamalia@gmail.com, tempat tanggal lahir Pekalongan 8 September 2003, alamat Jalan Innova nomor 29 Wiradesa RT 23 RW 5 Wiradesa Pekalongan, nomor HP 085 867 690 034. Hobi membaca. Riwayat pendidikan SD Negeri Kadipaten, SMP Negeri 2 Wiradesa, SMA Negeri 1 Wiradesa. Perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pengalaman organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Gusdur Pekalongan. Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Gusdur Pekalongan. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UIN Gusdur Pekalongan. Kepada rekan Rizka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sebenarnya yang belakang belum pada menjawab ini ya. Ibu yang di belakang, mana suaranya ya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda semua. Masih pada semangat bunda-bunda? Masih, oke. Baik bunda, berdirinya saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, saya Rizka Amalia yang akan memandu jalannya diskusi seminar parenting anak berkarakter, hidup berarti dan berbahagia pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum memulai materi dari kami rekan-rekan mahasiswa ada sedikit pretest atau pertanyaan-pertanyaan untuk ibu-ibu dan bunda-bunda di sini selaku wali murid dari KB dan TK. Untuk rekan-rekan mahasiswa bisa POSPAUD POSPAUD dan TK. Oke. Untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kuesioner dari rekan-rekan mahasiswa yang akan dibagikan oleh petugas terlebih dahulu. Sedikit menjelaskan ya Bu mengenai pretest ini, nanti ada satu lembar ada tulisannya seminar parenting
2024 Gedung Jati 30 Juli 2024. Ada tulisannya pretest, kemudian ada biodata di situ ya Bu ya. Ada nama, kemudian alamat sama usia dari bunda-bunda berapa. Dan ada beberapa pertanyaan yang cukup nanti Bunda berikan tanda checklist pada kotak iya atau tidak ya. Di situ ada 4 pertanyaan. Mengenai yang pertama, apakah bunda-bunda sudah mengetahui cara berkomunikasi yang baik dengan anak? Kemudian yang kedua, apakah bunda-bunda sudah pernah mengikuti edukasi parenting sebelum kegiatan ini? Kemudian yang ketiga ada apakah bunda-bunda sudah mengetahui dampak dari teknologi digital terhadap karakter anak? Kemudian yang keempat ada pertanyaan, apakah bunda-bunda telah mengetahui cara mengembangkan potensi dari anak-anak bunda di masa yang akan datang? Seperti itu ya bunda-bunda ya. Pertanyaannya mudah bunda-bunda? Dimengerti pertanyaannya bun? Oke, cukup dijawab dengan tanda checklist nggih. Oke. Oke, untuk pengisian pretest kami beri waktu 2 menit cukup ya bun. Sudah mendapatkan semua bunda-bunda? Bolpen, oke. Sampun ibu-ibu, sampun bun. Kalau sudah rekan mahasiswa bisa membantu menariki kembali ya.
Sampun nggih bunda-bunda nggih. Sambil mengisi, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada hari ini. Nama Ibu Ani Kurnianingsih, tempat tanggal lahir Kebumen 17 November 1976, alamat Jalan Cendrawasih 41A Panjer Kebumen, telepon atau nomor HP 081328834165, email ani.kurnia76@gmail.com, pendidikan S1 PG PAUD, pengalaman kerja guru TKIT Ibnu Abbas Kebumen tahun 1999 sampai 2001, kepala TKIT Ibnu Abbas Kebumen 2001 sampai 2005, kepala KBIT Ibnu Abbas Kebumen 2005 sampai 2012, kepala PAUD Terpadu Ibnu Abbas 2012 sampai 2013, direktur LPIT Ibnu Abbas Kebumen 2012 sampai sekarang, asesor PAUD dan PNF 2015 sampai sekarang. Pengalaman organisasi beliau, Ketua Himpaudi Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2013 sampai 2019, Ketua LSM Peduli Ibu dan Anak Harmoni Kabupaten Kebumen tahun 2010 sampai sekarang, Wakil Ketua 4 PW Himpaudi Jawa Tengah 2019 sampai 2023, Bendahara Pimpinan Wilayah Himpaudi Jawa Tengah 2023 sampai 2027, Wakil Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kebumen 2021 sampai sekarang. Pengalaman penjurian, juri apresiasi PTK PAUD NI tingkat Kabupaten Kebumen tahun 2015 sampai 2023, juri lomba Bunda PAUD tahun 2019 sampai 2023. Pelatihan yang pernah diikuti, nggak apa-apa bun, biar bunda-bunda di sini tahu. Menyusun kurikulum PAUD tingkat provinsi Jawa Tengah tahun 2010, orientasi teknis pembelajaran PAUD tingkat provinsi Jawa Tengah tahun 2010, workshop pembuatan APE tingkat Kabupaten Kebumen tahun 2010, orientasi teknis pembelajaran PAUD tingkat Kabupaten Kebumen tahun 2010, rakor penguatan kerjasama dan koordinasi PAUD non-formal tingkat provinsi Jawa Tengah tahun 2011. Dan untuk prestasi dari beliau, juara 3 karya tulis pengelola PAUD pada apresiasi PTK PAUD NI tingkat provinsi Jawa Tengah tahun 2013, juara 1 lomba karya tulis pengelola PAUD pada apresiasi PTK PAUD NI tingkat Kabupaten Kebumen tahun 2014, peserta terbaik 1 pelatihan asesor akreditasi pendidikan non-formal dan PNF tingkat nasional tahun 2015, peserta terbaik 6 TOT nasional asesor ban PAUD dan PNF tahun 2017. Kemudian ada workshop Lost Part and Steam pengembangan K13 PAUD tahun 2019. Nah, sangat panjang sekali ya bunda-bunda ya tadi ya CV dari pemateri kita, narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Oke bunda-bunda, langsung saja ya bun. Untuk mempersingkat waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bunda Ani. Monggo bun, terima kasih. Tepuk tangan dulu bun buat materi kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Udah tahu nih. Anak-anak tahu ya? Halo, anak-anak. Halo. Hai. Hai. Halo. Alhamdulillah. Kepada yang terhormat Bunda PAUD Kecamatan Sempor beserta Bunda PAUD Desa Kedung Jati sama Kedung ada ngomong Kedung Puji ya. Nanti dari kemarin tuh saya pamit sama suami kok ke Kedung Puji ya, itu salah gitu ternyata Kedung Jati. Jujur ibu, enggak ya, kelewatan ya karena ini Sempornya agak
Selatan. Yang saya hormati Pokja Bunda Pati Samatan Sempor, alhamdulillah hadir. Pokja Pau Desa Kedung Jati beserta mungkin seluruh pengurusnya ya, ada kepala-kepala TK, kepala pos PAUD ya, alhamdulillah hari ini ada. Kemudian tentu yang terhormat juga Pak Kepala Desa yang sudah memfasilitasi pertemuan ini yang ternyata sudah yang ketiga, tahun ketiga ya Allah, ini jarang-jarang, Masya Allah. Ini harus disyukuri ibu-ibu ya, ada forum semacam ini. Dan alhamdulillah kita juga disupport ya oleh adik-adik kita tercinta, para mahasiswa-mahasiswi dari UIN, baik yang di Purwokerto maupun Pekalongan. Alhamdulillah turut memeriahkan dan menjadikan acara ini jadi rasanya enak nih, ada anak-anak mudanya gitu lah, lebih semangat, lebih grengseng. Saya kira Bunda Pau Desa juga senang banget ini, kalau bisa KKN-nya tidak 40 hari ya Bu. Iya, tambah lagi ya. Terus gitu ya, untuk kalau lulus tapi ya. Baik, dan yang berbahagia nih ibu-ibu semua ini ya. Oh, ada bapaknya, mana bapak? Aduh, bapak, ini bapak spesial loh, Mas. Nanti tolong ya, ada door prize buat peserta yang bapak-bapak. Ini tepuk tangan untuk bapak-bapak. Oh, Masya Allah, harus di dalam Pak. Jangan takut Pak. Untung ini ada mas-masnya. Jadi memang ini penting. Parenting itu bukan milik ibu-ibu, setuju? Tidak hanya milik ibu-ibu saja, tapi yang luar biasa juga untuk kita para ibu-ibu. Yuk, tepuk tangan untuk kita semuanya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah pada siang ini saya dipertemukan dengan para ibu-ibu yang luar biasa. Ada para bapak ibu orang tua yang luar biasa, calon-calon orang tua juga gitu, dan supporter ini ya, supporter para orang tua yang sedang berada di masa-masa mendampingi anak-anak usia dini. Insyaallah. Dan kalau tadi saya mohon maaf ya, CV-nya itu mendadak kemarin Pak Suryono minta siang-siang, sore atau siang gitu. Yang ada di HP itu gitu saya kirim, dan itu biasa buat melamar pekerjaan. Jadi tahu banget gitu ya, sampai pelatihan gitu, wah ini ngapain gitu. Padahal yang paling membanggakan untuk saya adalah itu. Status penting saya adalah ibu dari 5 anak. Jadi yang Punten tidak itu mensukseskan program keluarga berencana ya, ini ibu-ibu mohon maaf, ini saya KB keluarga besar banyak ya. Jadi mungkin karena saya punya pengalaman dengan 5 anak inilah, kemudian saya beberapa kali diminta untuk berbicara tentang parenting, tentang keorangtuaan, gimana sih menjadi orang tua. Jadi bukan karena sertifikat saya yang tadi itu sebenarnya, tapi mungkin lebih ke karena ini saya punya pengalaman mendampingi anak PAUD di rumah maupun di sekolah selama 25 tahun. 24 tahun. Jadi anak 20 berapa ya? Anak saya lahir tuh 2001 ya. Anak pertama saya lahir 2001. Anak terakhir saya lulus PAUD kemarin. Berarti ada PAUD di rumah saya 23 tahun, 24 jam saya membersamai anak PAUD. Saya baru kemarin sama suami, lebih lulus PAUD. Selesai saya menjadi wali murid di PAUD itu kemarin 2024. Jadi kalau saya jalan dengan anak pertama saya seperti orang tua senior. Anaknya sudah lulus kuliah, anak pertama saya. Tapi kalau saya jalan sama anak yang bontot saya kayak jenengan, kayak mamah-mamah muda. Padahal itu anak ke-5. Ya, jadi tergantung lah, saya bisa seperti mamah muda ya, saya juga kadang-kadang bisa seperti mamah senior. Senior. Itu yang perkenalan untuk saya anak, dan hari ini kita berbicara tentang, Masya Allah temanya ya, anak berkarakter, hidup berarti, dan bahagia. Ada 3 poin, 3 kata kunci yang kita perlu ada dalam benak kita nih. Anak berkarakter, anak hidup berarti,
bahagia. Nah, itu yang nanti akan menjadi tujuan kita. Tapi sebelumnya boleh berdiri? Yuk, berdiri yuk. Kita gerak-gerak dulu ya. Nah, kita gerak dulu ya. Saya tadi ganti, jadi terpaksa tadinya mau tak ajak ke nostalgia zaman saya ya, senam SKJ 88. Tapi kayaknya tidak memungkinkan, maka saya ganti senam ini yang tidak terlalu banyak makan space ya. Yuk kita ikuti ya. Ada nggak mas suaranya ya? Mau diulang? Mau duduk dulu? Oh enggak lah, berdiri saja kuat ya Bu ya. Gak apa-apa. Kita akan senam dulu, dan senamnya itu monggo leluasannya, space-nya tidak seperti untuk senam. Memang acara kita hari ini parenting, bukan acara senam ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan itu siapa itu? Itu anak-anak yang ini nih ya, kira-kira ya. Tapi modelnya anak saya sendiri.
Anak-anak senang. Udah dapat ya materi yang tentang bahagia sudah. Ibu-ibu bahagia? Bapak ikut nggak? Bapak tadi Pak ikut? Pak ikut Pak? Ikut gerak nggak? Oh harus ikut. Mas, door prize-nya nanti buat Bapak itu ya, saya pesan satu. Senang. Oh bapaknya 2. Kalau di luar nggak mau, yang masuk ke dalam Pak, yang mau dapat door prize Bapak di luar masuk. Kalau di luar nggak jadi. Ya berarti yang spesial yang saya pesankan jenengan maka sudah di dalam. Nanti kalau Bapak yang di luar masuk, oke. Baik. Ya, itu untuk refresh saja. Dan ternyata kita melihat anak-anak kita turut berbahagia dengan acara kita. Saya senang. Hari ini acara parenting, jangan sampai acara parenting kok nyiksa anak. Anaknya di banda, maksudnya nggak boleh kemana-mana. Nggak usah, biarin saja begini. Nggak apa-apa ya. Tetap membuat anak bahagia loh, ini tujuan kita begitu kok. Parentingnya malah kemudian hari ini anak-anak kita tidak turut bahagiakan ya, kita harus membahagiakan mereka. Acara kita ada yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Baik, nah halo Bapak Ibu, anak-anak kita bayangkan nih, anak kita tuh orang yang dibayangkan ada di depan mata kita. Seperti apa anak-anak kita? Anak usia 4, 5, 6. Seperti apa biasanya dengan melihat mereka? Mandan rasani bocah itu. Gimana Bu? Aktif. Orang yang sangat menang. Tuh. Nih. Kalau ada anak diem nang pojokan menang bayi itu, itu aman tidak? Tidak aman, ya kan? Jadi kalau ada anak lari-lari, aman badan? Aman sebenarnya. Maksudnya ini apa malahan berarti anaknya nah kok terus bocah pipis di pojokan, diem, duduk tenang, itu kok malah hati-hati Bu, warning Bapak ya. Ini jangan-jangan sakit anak kita. Sakitnya bisa 2, sakit jasmani, sakit rohani. Maksudnya jiwanya juga bisa. Secara fisik mungkin sehat, tapi dia sedang ada permasalahan. Nah, bisa juga. Apalagi karakter anak kita nih, seperti apa anak kita tuh? Anak usia kalau bahasa Jawa nih bilang ratu, bener? 5 tahun itu lagi meteng-metengnya Bu. Jadi nanti apal saya, nih bocah 5 tahun, usia biologis 5 tahun. Ya Allah, dikandani yang elok banget. Betul? Nek dikongkon ki malah dadi orang melaku. Mas, wow niku apalane napa teng sekolahan? Hafalan surat napa, Mas? Tapi orang dikongkon betul, huwallahu ahad, karo dolanan mobil-mobilan. Terus kene seneng banget, terus mas, dadak madul. Dadi kados niku kabeh. Nah, berarti nek kados niku wajar. Terus berarti mboten sati kongkon Bu Andi, ya ora usah kakek kongkonan. Soalnya napa? Jenengan mesti kok dadi ora bahagia. Kongkon dikongkon orang dilakoni, ya kan? Saya dilalah. Nah, terus gimana caranya nanti? Kita yang penting tahu dulu seperti apa anak kemeratu-ratu itu. Nih contohnya nih, egois, bukan contoh, ini beneran. Egois sih, masya Allah. Ya Allah, tak contohkan anak saya sendiri. Dia makan, dia punya meja makan, meja multifungsinya dia. Menggambar di situ, makan di situ, pokoknya meja itu mejanya dia. Dia udah makan, selesai, tidak mau membereskan. Lalu dia bilang ke saya, Umi, ini loh mejanya masih berantakan, kata dia. Oh iya? Kenapa berantakan, Mbak? Ya kan aku sudah selesai makan, ini tidak dibereskan. Geding buatan Bu. Kudune geding ya, tapi kalau lah santai gimana bocah kayak gue. Saya bilang ini, oh iya silahkan dibereskan Mbak. Ya Umi lah, kenapa harus aku, kata dia. Balang sendal di sana. Kenapa Umi? Saya tanya. Ya kan Umi
nyuruh aku makan. Oh, begitu ya. Oke deh, tapi boleh tidak dibantu? Bantu dong. Orang usah gawe perang, Bu. Gimana mau menyuruh kamu itu kalau nggak makan tuh ya, kamu tuh sakit. Gimana namanya yang berantakin itu yang beresin. Kau coba kata ustazah gimana? Malah patu itu gelut. Orang tadi jenengan sesak napas, anaknya buru-buru bahagia, malah ucul. Jadi sudahlah, tidak usah nyari perang sama anak egois rasa diperangi ya, memang kayak gitu. Wis cingkring. Kemudian ada lagi nih, susah diatur. Biasanya sih bisa ngatur nih bu guru sekolah, biasanya gitu. Mungkin terus orang tua akan pesen sama bu guru ya gitu ya, guru TK ya. Tolong gini kok anaknya gue dikandani jalan kan sikat gigi angin banget. Lalu kenapa kok dengan gurunya lebih malu daripada dengan kita orang tuanya? Bu, kira-kira kenapa? Betul nih, bu guru TK apa? Karena orang tuanya sering nyuruh. Apa? Bener ketemu, gue isinya kongkon karo interogasi. Ya seorang andel bu guru gue ngelus-elus, bu guru gue tetap sayang, perhatian. Maka langsung lengket karo bu guru. Disuruh apa baik karo bu guru. Karena merasa dihargai, nyaman. Wah, ini ibu-ibu, bapak ya, pak ya, tiru-tiru. Bu guru ini kan mau sih jalan ini dalam kamu mau teman. Jadi itu dicontoh, buat anak terus malah ditibakan karo gurune. Anak masalah tibakan nama nih gurune. Anak masalah nih ibu guru lah curhat, tolonglah. Jangan. Yuk di rumah diselaraskan dengan apa yang disesuai. Susah diatur, maka kita jangan banyak ngatur, kecuali aturan itu dimunculkan dari anak karena dia egois. Dia maunya berpusat pada dirinya. Kalau dia mau dibuatkan aturan, dia akan mau kalau aturan itu melibatkan dia pada saat memutuskan. Saya itu orang tua yang mendidik 5 anak saya itu beda. Jebul Bu, yang namanya menjadi orang tua ini harus belajar sepanjang hayat. Jadi nengenjang Pak Kades, Bunda PAUD menyelenggarakan parenting maleh, tumut. Walaupun misalnya nanam bocah nang PAUD, apa Bu? Ternyata karena ilmu itu berkembang, anak itu beda-beda. Saya saat mendidik anak saya kan perempuannya 3 ya. Nah anak yang kedua saya perempuan. Dulu pada saat saya meminta anak saya pakai jilbab, kui dipaksa. Saya memaksa. Dan ternyata jenjangnya ora pas. Memaksanya agak sadis pula saya tuh. Jadi gini, Mbak, kita itu malu loh kalau rambutnya melihara. Emang iya? Aku gak malu. Cilik kan gak? Kok malu tuh? Ya harusnya malu, saya bilang gitu. Harusnya malu ya, harus mulai ngatur gitu ya. Harusnya ya. Tapi aku gak malu. Oh ya udah. Terus bapaknya maju. Gundulin aja rambutnya ya. Pasti kamu malu kalau pakai jilbab gitu. Cuma. Akhirnya anak saya mau pakai jilbab di bawah ancaman. Tapi dari jilbab memang kecilik. Tapi ya saya tidak tahu dia bahagia apa tidak ya. Mungkin tidak. Nah, anak saya terakhir 5 tahun. 5 tahun, sudah tidak 5 tahun lagi ya. Sekarang sudah mau 7 tahun, kelas 1 SD. Dia itu rambut jilbab, kecuali di sekolah. Karena isu, katanya jilbaban bisa di. Awalnya tetap kan loh, dia itu sekolah jilbaban. Tapi karena saya harus belajar Quran maksa, dan memang secara hukum Islam juga janjani loh, ya kan? Ya saya gini, mau pakai jilbab nggak Mbak? Pakai jilbab ya? Enggak panas.
Sesuai tapi begitu pakai jilbab dia akhirnya mau pakai sendiri. Tapi kemudian saya harus sounding ke dia, saya nggak mau anak saya tidak pakai jilbab. Ini keyakinan saya. Maka kemudian saya bikin aturan yang melibatkan dia. Apa Bu? Ngobrol sama si anak ini. Mbak, sebenarnya ya dalam Islam itu, mulai ini agak dalam. Tapi saya coba. Itu kepingin dan Nabi semuanya pakai jilbab. Kenapa? Karena Allah perintahkan begitu ya dan gitu. Tapi kan panas kata dia. Oke, nggak apa-apa. Hari ini kamu belum ya. Kira-kira menurut kamu mau siap pakai jilbabnya kapan? Dia bilang waktu itu dia umur 3 atau 4 tahun saya lupa. Dia bilang nanti kalau sudah kelas 1 SD. Jadi gitu Bu. Oke, baik. Di kelas 1 SD ya, berarti kesepakatan begitu ya? Iya, sih, ya bahasa anak. Ding, gitu. Oke, kelas 1 SD. Tapi saya sering ingatkan. Tadi saya ingetin. Oke, kelas 1 SD. Bukan ketika misalnya dia pasti sering diomong. Anaknya ustadzah nggak pakai jilbab. Kalau rapat sore-sore, dia ikut, ya nggak pakai jilbab. Kan nggak sekolah. Kalau sekolah dipakai. Anaknya Bu Ani nggak pakai jilbab gitu, diomong orang. Terus saya belaninya maksudnya bukan belani gimana, harus saya bilang, insya Allah ini sudah sepakat ustadzah, Syaibah mau pakai jilbab kelas 1 SD. Jadi untuk ngingetin komitmennya. Dan sekarang dia kelas 1 SD. Mau pakai jilbab? Mau, karena sudah komitmennya. Walaupun dia ngomong, tapi dia kan akan ngomong kayak masih bocah segitu ya. Panas, gitu ya. Tapi komitmen, karena itu berangkat dari dirinya pada saat membuat hukum. Dan kita santai ya, jangan sok bikin aturan yang sepakat. Terus kemudian nih, semaunya sendiri. Pada saat saya nulis itu tuh nulis dia tuh. Itu tidak saya suruh. Mesti kalau kita suruh malah. Jadi biarkan saja, tinggal difasilitasi saja. Kita kepengen anak-anak kita belajar baca ya. Belajar baca, jangan dilesin baca. Karena itu disuruh. Mesti dia tidak mau. Tapi terus apa? Siapin buku-buku di rumah. Belikan buku. Nanti dia akan ambil sendiri. Jangan disuruh lagi, Bu. Ini kalau Bu butuh baca buku, ayo jual. Tapi yang kelihatan di lemari taruh paling bawah. Di situ ada kertas-kertas, bukan pensil, udah di situ. Tahu-tahu dia akan belajar, ngambil sendiri, nulis sendiri gitu. Paling kamu nulis apa? Ditanya saja. Jangan diintervensi, apalagi dirusui. Salah itu B-nya, usah. Karena dia semaunya sendiri, tak tinggal kita kepengen apa? Fasilitasi. Oke. Nah, biasanya apa yang diinginkan orang tua? Si anak-anak egois, susah diatur, semuanya sendiri, ya mereka gitu. Tapi kita kepengen anak-anak kita kayak apa sih? Manut. Selalu pintar, tidak nakal, kemudian anteng termasuk keinginan orang tua, anteng, betul ya? Ajalah serem, jadi anteng gitu. Ya kita punya sejuta keinginan tentang anak-anak kita. Tapi anak-anak kita tuh karakternya kayak tadi itu, tuh anak-anak usia dini ini. Gitu. Nah, sebagian tadi sudah saya contohkan bagaimana kemudian kita mensikapinya untuk kemudian bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh tadi saya ingin anak saya pakai jilbab, maka tadi dengan ada jembatannya itu tuh. Itu secara kasuistik ya, tidak bisa disamakan. Tapi intinya adalah kita tidak langsung mengatur, menyuruh, mengintervensi. Nah, ini
coba lihat bagaimana kita sehari-hari berinteraksi dengan anak-anak kita. Pripun Bu, bapak nih, Pak, ngobrol dengan anaknya itu biasanya gimana Bapak Ibu? Pripun? Gimana ngobrol kita sama anak-anak kita? Kalau kita ketemu sama anak-anak kita, ini tadi Bu Guru TK ya Bu? Oh bukan, Ketua Pokja, tapi ini keren nih tadi. Soalnya orang tua sering nyuruh gitu. Nah, kalau kita ketemu sama anak-anak kita, bahasa kita atau cara interaksi kita itu seperti apa sih? Apakah kalau ketemu itu seperti petugas penegak kebenaran? Mas, atau nambah susah? Buat maaf deh. Terus apa lagi? Mas, apa gitu ya? Setelah ketemu kemudian ditanya, kamu belajar kali di guru apa? Ditanya, disuruh, dipuji, bocah pinter banget. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kadang-kadang harus dipuji baru gue. Anak dipuji, anak sing dia, bocah ini penting apa? Nah, kita kadang-kadang ketika berinteraksi dengan anak-anak kita, banyak itu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak menampakkan rasa cinta, betul? Maksudnya itu gak cinta loh, bukan maksudnya loh, kalau ngelarang itu karena cinta. Tapi anak-anak susah menangkap itu sebagai bahasa cinta. Jadi interaksi kita itu kaku, interaksi yang penuh tekanan. Seringnya seperti itu, tegang, sama-sama tegang. Saya ingat banget pas zaman saya punya anak satu, rasanya tegang memang saya, khawatir salah sebagai orang tua, akhirnya ngawat-ngawati. Padahal anak saya itu pencicilan, anak saya laki-laki, anak pertama saya, pencicilannya karu-karuan, aktifnya itu di atas rata-rata. Saya saking udine tak kerem di rumah tuh Cilawangi. Terus ketika saya punya rewang saya pun kewalahan kalau dia dicul. Akhirnya digendong sama rewang saya, kewalahan digendong. Itu kan keliru kan? Saya juga pernah mengalami masa pendidik anak saya tidak benar di anak pertama. Tapi saya sudah minta maaf sama anak saya itu. Maaf ya nak, dulu kayaknya itu keliru mendidik. Apa sih lah? Iya, kamu tuh kayaknya dulu penuh tekanan ya kan? Saya benar-benar menyesal ya, saya udah minta maaf dan sudah memaafkan. Tapi terjadi begitu. Waktu itu pengennya itu anak saya berpikir bahwa ketika anak aktif itu tadinya merusak ya, khawatir itu ya, mau terus barang mau jatuh berbahaya, mau dia jatuh dan seterusnya. Tapi ternyata mestinya tidak begitu. Kita harus punya sejuta cara untuk berinteraksi dengan anak kita dan kita lihat seperti apa anak kita. Kalau anak kita aktif, bagaimana kita mengelola anak aktif itu? Jago, bayangkan sedikit, ibu-ibu badai badai jalan-jalan kalian anak kita, atau mau rapat ya, rapat atau apa kumplak di sekolahan, bawa anak aktif. Dan anak kita harus ikut karena tidak ada yang nungguin di rumah. Terus kita sudah membayangkan kayak ruangannya segitu. Terus anak kita butuh tempat yang luas. Kira-kira apa yang biasanya disiapkan oleh ibu-ibu? Kadang tidak menyiapkan apapun, sih disiapkan bocahnya. Bocahnya diawas-awas. Ibu pada rapat. Awas ya, makanya nggak sih anteng. Bukan barang bersih. Bukan barang A, bukan barang B, bukan barang C, ciwi bawa kan yang nanti bukan mana? Ya, orang saya sisa. Orang saya pernah. Saya mohon maaf ini sebenarnya suara saya bukan seperti ini. Ini suara saya buat ini.
Ya, jadi kadang ketika kita berinteraksi dengan anak itu, kita juga egois, berpusat pada diri. Aku harus pacaran dia, maka aku itu gimana, blok. Padahal kayak seharusnya kita ya sebagai orang tua ketika akan ngajak anak, kita pikirkan nanti di mana, suasananya seperti apa. Bila perlu, saya pernah melihat seorang ibu yang keren. Dia mau ikut pelatihan, sering banget ini guru-guru PAUD ya. Ikut pelatihan bawa anak, maka selain dia bawa perlengkapan untuk pelatihan dirinya, dia bawa tas perlengkapan anaknya. Anak yang bawa tulang, bawa apa gitu, untuk membuat anak juga nyaman. Nah ini, jadi interaksi kita selama ini seperti apa, kita mulai lihat-lihat dan nanti sebaiknya seperti apa. Kita lihat video ini. Ini videonya orang barat, tapi ada tulisannya, semoga bisa kebaca. Tolong disimak. Ini cerita dari seorang anak yang masih kecil juga, bercerita tentang anak bayi. Interaksi antara orang tua dan anak usia dini yang seharusnya seperti apa? Kita lihat. What if I was to tell you that a game of peekaboo could change the world? Si lumba bisa mengubah dunia. Sounds impossible, right? Well, I'm here today to prove it's not. Hi, I'm Mom, and I'm 7, and this is my little friend Ari. Say hi, Ari. Hi. Oh, and this is my neighbor, Amajot. He has to take Ari away now to get ready for our experiment. But don't worry, they'll be back. My talk today is about some powerful things you grown-ups can do to shape us as children and the adults we become. How do I know? Because my parents and people around me did them, early and often. I know not all kids are as lucky. Some of my friends, some kids at my school, and many around the world. And I would really like to help change that. Thanks to scientists, we now know just how important the first 5 years are for our health and development, especially our brains. Ari started learning long before he was even born, from inside his mommy's tummy. When Ari was born, he was tiny, and he cried all the time. He was always hungry, and he picked a lot. Now, he laughs and giggles and makes funny noises. But those are just the changes we hear and see. There's way more going on inside. So, let's talk more about our brains. Nah, kali ini bicara tentang otak yang ada dalam And way bayi. of a healthy baby's brain at birth. The red one is a baby's brain after the first year. It almost doubles in volume. And by my age, it's almost 90% Perkembangan of otak the luar volume biasa, of sampai the brain. 90%. Our brains develop faster in our early years Jadi than di at anak any usia other dini, time in our otak lives. perkembangannya 90% 10% It can create up dewasa. to 1 million neural connections every second. But we need your help. Our healthy development depends on these top Nah, 5 butuh things. orang tua yang kemudian melakukan ini. 2, 1. talking. 3, Terhubung. playing. 4, Ngomong, a healthy main. 5, community. All of this helps our brains and us reach our full potential. Nah, dari mana hal ya? So what's something you can do that can really make a difference? Scientists call it serve and return. That's just a broader way of saying connect, talk, and play with us. And here's the really big news. Amjad, Ari, you ready? Copycat Nah, games. mulainya dari usia sekecil, itu pun gitu.
interactions early and often matter. Interaksi dari dini sangat penting. Talking about brain science. Okay, now let's see what happens when Nah, connections. bagaimana jika berhenti? Orang tua tidak melakukan interaksi. Lihat, So now he's trying orang to. tuanya sibuk dengan gadget, He's reaching out like. sibuk dengan acara kita sendiri. Anaknya stres, tuh, rewel. I know it's important for adults to use their devices sometimes, but kids are hardwired to seek out meaningful connections. Not receiving them causes confusion and stress. Okay, Amajot, please re-engage. Tuh, rewel. Begitu orang tuanya kembali berinteraksi, insya Allah tuh. Now, Itu karena berhentinya sebentar. Kalau orang tua abai berhari-hari, abai berminggu-minggu, berbulan-bulan, apa yang terjadi? to feel safe, to learn to trust anyone, and the lifelong impact that would have. Dengan interaksi, anak belajar percaya diri. Kalau tidak ada orang dewasa yang berinteraksi dengan dia akan kehilangan kepercayaan diri. And recovered so quickly because the connection between him and his dad is usually so strong. The positive relationships with the grown-ups in our lives gives kids the confidence we need to try new things, to explore, and be vivid. So please try and remember the most special period for our development is the first 5 5 tahun pertama. What's something really impactful you can do? Serve and Interaksi return. berbeda. And when? Sering And often. terjadi Please dan give it up for sering. Amajot and Ari. Every moment together is an opportunity to connect, talk, and play. Imagine the difference we could make if everyone everywhere did this. To us, to children, it's so much more than just a game. Bermain bagi anak-anak lebih dari sebuah permainan, ya. Jadi memang itu hal yang penting. Oke. People really can change Si lumba benar-benar mengubah dunia. Karena si lumba itu termasuk interaksi berbalas. Jadi ini loh penting. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan anak-anak kita? Ya, jangan lupakan untuk ada interaksi berbalas. Bukan yang cuma dari kita searah. Kau udah makan belum? Sudah, belum. Maksudnya begitu ya. Ini namanya bukan interaksi berbalas. Dan ternyata si lumba sesederhana itu adalah interaksi yang sangat penting. Bayi kan ya, itu ternyata belajar percaya diri dengan interaksi berbalas yang dilakukan dari usia dini bahkan ya, dan itu dilakukan secara sering. Bagaimana interaksi berbalas untuk anak-anak seperti ini? Ya bisa, ya tetap ngobrol ya dengan mereka itu. Jangan menyuruh saja ya, tanpa ada prolog. Tapi menyuruh itu dengan kesepakatan komitmen bersama ngobrol. Bertanya itu bukan interogasi, tapi dalam rangka interaksi berbalas artinya ada respon. Ditanya, Kak besok ibu mau apa? Tempatnya seperti ini. Kira-kira kamu mau ikut atau tidak? Atau mau misalnya atau mau ke rumah bule? Atau mau ke rumah mbak? Atau mau, nah ini apa ya, kita punya kepentingan tapi kita juga menghargai karena kita ada interaksi dari mereka, lalu dia akan memilih, akhirnya dia akan terbiasa dengan dialog. Itu enak sekali. Sampai besar ibu-ibu, sampai usia remaja kita tidak akan kehilangan anak-anak kita. Banyak orang tua itu yang bingung ketika anaknya sudah mulai dewasa. Mereka bilang, anak-anak kok sudah tidak percaya lagi sama orang tuanya ya. Anak-anak kok sudah lebih memilih teman-temannya daripada orang tuanya ya. Anak-anak kok lebih memprioritaskan keluar daripada tidur di rumah gitu. Anak-anak kok
nggak mau ngobrol sama saya? Saya kok nggak ngerti apa-apa soal anak saya ya? Banyak orang tua yang seperti itu. Itu kenapa? Karena tidak dibangun tadi interaksi berbalas dari kecil, sehingga akan canggung ngobrol begitu dewasa. Nah, gimana perasaan lagu karena itu tidak dimulai dari kecil. Buru-buru pelukan, karena dari kecil aja sudah berjarak. Ini bapak masih pelukan ya sama anak-anak. Pelukan itu bukan ketika ibu-ibu saja loh pak. Jadi kita peluk anak-anak kita, bahkan anak saya yang sudah lulus kuliah itu masih peluk-peluk saya. Boleh, boleh. Tapi kan pelukan kasih sayang seorang ibu, seorang anak dengan ibu ya, beda ya dengan pelukan-pelukan lain. Mau pamit itu cium tangan dulu, kiri. Interaksi yang berbalas, dan itu lahir batin. Nanti kita akan enak sampai anak-anak kita yang kita lepas itu, ketika mereka punya masalah, mereka itu akan lari ke kita. Meskipun bukan mencari solusi di kita, tapi cerita. Kita tidak akan kehilangan anak-anak kita kok nanti, insya Allah. Kalau dari kecil itu kita sudah melakukan interaksi berbalas. Nih, interaksi berbalas sedang dilakukan. Jadi seperti itu, sesederhana itu dan tidak bisa diteorikan karena disesuaikan dengan anak. Ini ngomong apa nih anaknya, sedang perlu apa dia. Jadi susah juga kalau dengan Bu Ani contoh dong interaksi berbalas seperti apa. Ya, banyak banget contohnya, sesuai dengan anak. Oke, baik. Maka yuk kita mulai untuk membangun interaksi berbalas, membangun interaksi kita dengan anak-anak mulai dari diri sendiri. Mulainya dari kita, Bapak, Ibu, kita sebagai orang tua, yuk mulai dari kita sendiri. Kelola emosi kita dulu. Kenali dulu emosi diri kita dan mulai dengan bersyukur. Sudah, kita bersyukur, fokus pada banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur diberikan anak kita kok si itu. Kita bersyukur dengan sejuta kelebihan dan mungkin ada kekurangan. Bersyukur. Kenapa kita bisa bersyukur? Fokus pada nikmat. Dan nikmat itu sangat banyak. Kita tidak mungkin punya alasan untuk tidak bersyukur. Mulailah dengan bersyukur. Bersyukur itu apa? Adalah kegembiraan, rasa terima kasih, respon positif dalam menanggapi situasi, menerima hadiah atau pemberian, baik itu materi, kebaikan, atau bahkan mungkin itu sesuatu yang tidak mengenakan ya, itu sebagai pemberian, tapi kita bisa merespon itu dengan baik, dengan gembira, syukur. Contohnya, bersyukur ketika kita melahirkan anak, punya anggota keluarga baru. Ada yang bersyukur? Syukur. Ada yang tidak? Ada. Misalnya niatku loroto, hamil lagi. Terus yang ketiga itu kayak mandan diarep-arep mandan orang janjian kayak bocah. Ya Allah gitu ya. Nah ini nih apa namanya hal yang memang kita penting untuk kemudian latihkan. Fokus pada hal baik. Termasuk ketika kita punya teman, punya acara, punya apapun, ayo bersyukur. Kita mengalami musibah, ayo cek ada nggak kebaikannya? Ada pasti. Alhamdulillah ukur lecet no. Untung itu loh. Tapi itu jangan jadi bahasa manis saja ya. Benar-benar kemudian masukkan ke dalam hati. Ini karena penting buat kita lebih tenang. Kemarin itu misalnya saya pernah tuh sama suami mau nabrak orang, tapi suami saya banting setir nabrak pohon. Mobilnya karu-karuannya. Tapi alhamdulillah, nah itu loh. Alhamdulillah
Alhamdulillah saya dan suami baik-baik saja. Maksudnya itu tuh, kan banyak yang mau bilang semua kalau ringsetnya kemudian orangnya itu teringsek. Alhamdulillah saya dan suami bukan, nggak apa-apa. Maksudnya itu pasti nemu kemudian momen untuk kita menanggapi situasi itu dengan tetap ada rasa gembira atau terima kasih. Alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah. Aku melahirkan saya melahirkan anak yang kelima itu di usia yang sudah lewat 40 tahun dan kondisi saya tidak baik-baik saja. Jadi memang kondisi yang sangat kritis sebenarnya saat itu. Tapi alhamdulillah ya, lahir dengan sehat, saya sehat dan seterusnya, masya Allah. Itu cukup membuat kita positif ya. Waktu itu sebenarnya ketika saya hamil itu saya sempat di-warning sama dokter untuk diambil saja istilahnya, digugurkan gitu. Ya, tapi saya tidak mau, jangan, nggak mau. Tapi beresiko secara Islam boleh loh, gitu kan, membahayakan nyawa ibu. Tapi kami sepakat tidak. Dia alhamdulillah kemudian malah justru saya jadi sehat, anak saya mengalami sehat. Itu yang contoh bersyukur. Nah ini coba cek Bapak Ibu, cek nih yang pertama. Ada model interaksi atau komunikasi dari orang tua, dari seorang ayah. Saya senang nih contohnya ayah. Tahu itu bukan milik ibu saja. Ayah tidak suka melihat kamu ngamuk seperti ini. Kan yang salah teman kamu bukan ayah. Kenapa kamu gak melawan? Itu ayahnya ya. Yang pertama. Ayah senang dan berterima kasih karena kamu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kalau ada teman yang mengejekmu, sebaiknya apa yang dilakukan agar kamu tidak mengamuk seperti ini di rumah? Yang bersyukur yang mana? Kanan atau kiri? Atas. Ya. Si ayah ini melihat hal yang terjadi dengan sudut pandang positif. Enak ngomongnya. Kita sendiri sudah langsung seperti ditenangkan. Orang melu syukur dulu. Nah, kalau kita dengan sengaja membuka perhatian kacamata kita pada hal-hal yang positif, yang kita syukuri, itu nanti akan muncul cahaya-cahaya untuk menyelesaikan kesulitannya. Jadi ada jalan-jalan keluar yang gampang untuk kemudian kita lalui. Jebul. Jadi tidak tambah budak kalaupun ada masalah. Ketika awal kita melihat sesuatu dari sudut pandang positif atau dengan bersyukur. Yang kedua, tadi yang pertama syukur. Yang kedua, hindari stres. Bapak ibunya ampun stres kan mau membuat bahagia. Bapak ibunya juga harus bahagia. Hindari stres. Caranya healing, sering mesir, shopping, enggak cuma itu. Boros, ya. Pokoknya sejuta cara untuk kita menghindari stres dan kadang masing-masing kita itu punya cara sendiri untuk tidak stres. Ada yang misalnya turu, ini suami saya banget, ben orang stres, tidur. Tapi ada juga naik stres malah orang bisa tidur. Atau stres, ben orang stres makan. Ada juga ini senangnya ini semarung gitu ya. Membuang stres ya, saya tuh kadang buang stres tuh gampang. Itu jadi belanja kalau tangga itu hal yang membahagiakan saya. Itu bangun janganan itu di depan rumah kalau ngariung gitu jam itu tuh ngobrol bumbon, saya bahagia. Rasanya nih walaupun mau balik bawa tempe sepusat gitu, tapi kan ketemu tetangga di situasi yang enak gitu ya, bahasnya menu itu kayak kok asik gitu. Saya paling kangen nih itu karena itu. Ya monggo masing-masing punya cara.
bisa mengatasi. Betul? Kita jangan khawatir kepada anak kita, atau kita punya tuntutan yang berlebihan terhadap anak kita, merasa kita tidak punya cara. Nah, mulai sekarang kita mulai belajar kelola stres kita. Caranya itu antara lain justru ketika itu soal pengasuhan, kita berpusat pada anak. Kalau masih berpusat pada kita sendiri, stres. Aku bocah rewel, ini stres. Aku urung gitu kan. Tapi coba kita sayang, ya Allah, bocah rumah, kayak bocah mau itu kurang. Kita lihat kan dia. Begitu kita ya Allah kelas bangku ini aku bahan ingat orang gimana menang. Tapi ini bocah kan, maka kita fokus coba. Apa kebutuhannya? Yang penting untuk kita penuhi sekarang. Berpusat pada mereka. Lagi parenting bocah rewel. Ya berpusatnya bukan pada saya. Kok tuh ibu Ani ya malah aku. Tetap berpusat pada anak. Apa mas? Mau minum? Oh ya ini minum. Bu, izin boleh ibu sambil mendengarkan. Izin ke anak. Atau kita ngobrol sebentar di luar, kamu mau apa sih di luar? Mau jajan nggak apa-apa, beli sekarang boleh, dia beli es krim. Tapi satu saja ya boleh ya. Tapi izin ibu masuk lagi ya. Berpusat pada anak. Itu kan yang lebih enak, ya. Pokoknya berpusat pada kita jangan stres. Nah, stres pengasuhan itu dampaknya dua arah. Orang tua dan anak. Kita sudah stres dulu, ya anak kita apa? Udah dia harus mengandel, malah hamil, harus orang karu-karuan. Jadi udah kita kembalikan berpusat pada anak untuk mengelola stres. Nah, ini contoh nih. Yang kiri. Wah, pas bunganya pecah. Apakah kamu terluka? Lain kali lebih hati-hati ya. Ibu khawatir kamu terluka jika mengenai barang yang mudah pecah, jika tak sengaja tersenggol. Tuh kan, tadi ibu sudah kasih tahu jangan berlari-lari di rumah. Sekarang pas bunganya pecah kan. Nah, dulu yang mana yang sering? Ayo aku, sendiri kanan, sendiri. Nah, kanan, fase larang. Berarti begitu udah nanti, nama gelang. Wah, aduh jarang. Malah tadi ibu sudah bilang apa? Jangan lari, bla 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 bla. Berpusat pada yang itu tuh yang kanan berpusat pada diri sendiri. Nah lihat yang kiri berpusat pada anak. Yang dikhawatirkan adalah anak butuh fase. Jangan orang sengaja kan kita pinjam HP. HP-nya kebanting. Sih di doa ini kan orang pertama bu. Khawatir apa nih bu? Khawatir apa? Kalau ironi ya, sebenarnya digawe itu bagi utang. Iya bu, bismillah ya bapak tidak stres ya berpusat dengan cara berpusat pada. Selanjutnya adalah bonding. Bonding ini kenapa? Oh alah, saya mau kritik. Bonding itu ikatan, kedekatan. Ya tadi dengan interaksi berbalas salah satunya. Tapi tentu didasari kalau menurut saya dengan syukur dan tidak stres. Itu nanti akan membangun kekuatan hubungan. Ada bonding, ikatan. Jadi penting banget kita itu punya ikatan. Apalagi kalau sudah berpusat
pada anak enak banget kalian. Kalau kita berpusat pada anak, kita bertanya kami berpusat pada anak, anak akan mudah merespon. Seperti tadi yang saya contohkan. Terus kira-kira, menurutmu kamu siap pakai jilbabnya kapan? Berpusat pada dan akan jadi berbalas. Ya dia mikir-mikir. Atau seperti kemarin pagi saya tuh rapat ya, hari Minggu. Kemarin tuh hari Minggu tuh saya udah rapat. Padahal saya merasa berdosa ya kalau minggu-minggu mau rapat. Padahal memang saya tidak di rumah, saya libur gitu. Maka saya nego sama anak saya, Mbak, besok tuh Umi ada rapat dari saya sampaikan jam 8:30 sampai kira-kira 11:30. Di mana nih? Nah, nanti akan saya jelaskan. Di sebuah tempat seperti ini saya tanya, ada AC-nya enggak? Ada memikirkan kenyamanan dirinya. Saya bilang, ada sih. Ada tempat yang nyaman buat aku duduk enggak? Ada. Oke, aku ikut. Baik, kira-kira kalau Umi rapat, apa yang akan kamu lakukan di sana? Oh, ada kursi sama meja, ada. Oke, aku bawa kertas dan krayon. Terus tapi sekali-sekali boleh pinjam HP-nya Umi. Tapi kadang-kadang kalau Umi rapat butuh HP itu, ya nanti aku lihat kalau Umi sedang tidak pegang HP, aku pinjam. Kalau Umi butuh, kalau Umi perlu, Umi tinggal panggil saya, panggil aku. Oh oke. Enak banget. Buat anakku ya sih jelainya ya. Tapi untuk keperaturan kan karuan yang ngomong loh. Tapi ketika ngobrol tidak pakai emosi gitu ya. Ya udah enak aja dia sih. Oh HP-nya nggak pakai ya? Itu. Terus saya ketik. Oh tidak ada jadi berarti pegang HP karena Umi rapat kamu pegang HP memangnya kamu mau pakai suara itu jelas akan mengganggu kita rapat loh. Oh ya enggak, aku nanti akan cuma lihat-lihat foto, lihat-lihat video nggak pakai suara kok. Jadi dia tahu situasinya. Tapi kita ngomongnya dulu ke dia, nggak kira-kira kamu dengan situasi itu. Gitu. Itu enak banget. Jadi kayak beres lah. Apalagi untuk kayak mungkin saya juga yang udah kadang saya harus pergi lama 2 hari 2 malam gitu. Saya juga akan ngobrol, itu akan pergi lama. Kira-kira kamu akan di rumah dengan siapa di rumah atau akan kemana dengan siapa? Kita ke rumah mbahnya, ke rumah bulenya, ke rumah budenya, saya tawarin mau kemana. Dia tuh gini, emang nggak boleh izin ya? Maksudnya saya kerjanya nggak boleh izin. Saya tuh seneng nih gitu Bu. Itu nggak apa-apa jadi gini Mbak. Sebenarnya mungkin boleh. Tapi alasannya apa ya? Ya alasannya nungguin anaknya gitu nggak lagi ya? Iya sih sebenarnya iya pengennya itu selalu ada di dekatku ya kita bareng-bareng. Cuma kadang-kadang nih, nanti saya akan jelasin pekerjaan saya apa. Saya harus melakukan apa dan saya harus belajar apa. Oh gitu ya. Kalau Umi tidak belajar, Umi akan ketinggalan. Nanti ketika Umi bekerja, Umi tidak tahu caranya melihat guru-guru mengajar itu ngajarnya benar apa enggak. Umi nggak ngerti ilmunya, jadi Umi tidak tahu. Gitu. Ya udah deh. Terus itu. Gitu ya. Nah, ini kalau bondingnya sudah ada, tuh enak banget ngobrolnya seperti itu, ya. Nah, caranya untuk membangun bonding ya biar enak ya enak pertama percayai anak. Jadi ketika udah ngobrol gitu ya anak komitmen itu kita tidak yang gini halah nanti enggak aku biasanya ngomong ya doang habis itu nanti kamu sering gitu enggak? Tapi sebentar